ada yang bisa menghancurkan besi terkecuali karatnya sendiri. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali dengan pikirannya sendiri. Orang hari ini kadang-kadang apa? Overthinking gitu loh. Dengan bayangan-bayangan masa depan yang belum pasti, betul nggak? Hilangkan. Bayangan itu ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mendingkan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Yang bagi sebagian orang ini mission impossible. Tapi kemudian saya meyakini apa? Ini mampu, ini bisa. Kan saya sering bilang, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis dan pesimis itu kan bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saya belajar dari orang berpuasa. Kalau orang berpuasa itu bisa bersabar karena yakin adzan maghrib pasti datang. Kenapa kita hari ini gak bisa bersabar dengan masalah yang kita hadapi? Saya dulu gak pernah kepikiran bahwa kajian saya di lokalisasi selama 18 tahun kemudian menghantarkan saya menjadi viral. Enggak ada sama sekali. Konsep saya waktu itu cuma satu, Mas Alif. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang yang kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah itu siapa? Orang yang dianggap pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, sengaja kemudian saya minta Gus Miftah Official untuk cari sekolah di Kulon Progo terkait begitu banyaknya isu yang ada di Yogyakarta, terutama berita-berita viral kekinian yang bahkan menjadi perhatian pemerintah pusat. Saat itu salah satu yang menjadi perhatian beliau adalah tentang begitu maraknya kasus intoleransi dan kenakalan remaja yang ada di Yogyakarta. Dalam hal ini adalah masalah kelitih. Adik-adik sekalian, yang pertama persoalan yang kemarin viral di Kulon Progo seumpamanya, walaupun sudah mendapatkan klarifikasi dari Ibu Kapolres, yang dengan kasus itu Bu Kapolres mendapatkan pemindahan jabatan, gitulah kira-kira. Ada juga kemudian tulisan yang mengatakan Jogja itu termasuk daerah yang intoleransi. Walaupun mungkin faktanya tidak demikian, tapi berita itu viral. Bahwa seolah-olah Yogyakarta yang kita cintai ini tidak mampu memanage perbedaan menjadi sesuatu yang indah. Terutama persoalan perbedaan keyakinan dan agama. Yogyakarta kemudian mendapatkan salah satu stigma itu, menjadi daerah yang intoleran. Ini tentunya membuat saya bersedih, yang kebetulan saya tinggal di Yogyakarta. Ketika mendengar berita seperti itu, mohon maaf, saya langsung ngelus dada. Orang yang kuat itu bukan orang yang senantiasa menang di medan laga, enggak. Yang senantiasa menang ketika dia bergulat, enggak. Kebetulan saya ini ketua kickboxing daerah istimewa Yogyakarta. Saya punya anggota kickboxer itu banyak banget. Saya sampaikan, pemenang itu bukan mereka yang selalu kuat.
Bukan apalagi mereka yang receh. Malam-malam keluar dari rumah bawa pedang, bawa sajam. Ada orang dibacok. Ini orang kena penyakit jiwa. Wong kentir itu. Sekarang hebatnya apa bawa sajam itu? Ngarit. Yang hebat itu sekarang nak, bukan yang punya senjata, bukan yang punya pistol. Sekarang begini hitung-hitungan, Pak Kapolsek punya pistol, saya punya medsos. Pak Kapolsek 1 peluru nembak orang, 1 peluru mungkin hanya bisa mengenai 1 kepala. 1 peluru 1 kepala. Saya punya medsos, saya posting sekali bisa nembak jutaan kepala. Contoh, postingan saya terkait respon saya terhadap seorang seleb TikTok yang membuat konten makan babi pakai bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya Lina Moherjingan. Kan namanya Lina Mokharji toh, ngan gitu loh. Saya posting, kalau Anda bisa lihat di TikTok saya, itu ditonton lebih dari 4.700.000 kali. Ya kalau yang posting saya, kalau yang posting Bu Harti Ningsih ya mbuh gitu loh. Pertanyaannya, Bu Harti Ningsih punya TikTok apa enggak? Punya, ya Allah, kemayune punya. Coba saya ini ada suaranya enggak ini? Ini bisa dulangnya, ada suaranya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial seorang perempuan yang ngaku muslimah dengan begitu santai dan bahkan seolah-olah pamer dia makan daging babi. Padahal keharaman daging babi itu jelas dalam Al-Quran, sebagaimana kita bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, mohon maaf, saya tidak punya urusan Anda mau makan babi, itu urusan Anda. Tapi sudah menjadi urusan kami ketika Anda posting kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena seolah-olah Anda bangga dengan kemaksiatan dan dosa yang Anda perbuat. Padahal Allah Maha penutup aib hambanya. Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Allah sudah berkenan menutupi dosa-dosa hambanya, tetapi ternyata malah kita buka kemaksiatan dan dosa kita di hadapan orang lain. Justru Anda pamer-pamerkan. Kalau Anda mengatakan ini kan urusan pribadi saya, kalau urusan pribadimu gak usahlah diposting. Ketika kamu posting, berarti apa? Anda seolah-olah mengejek. Mengejek apa? Mengejek larangan Allah bagi. Ini ditonton 4.700.000 kali. Kemudian dibagikan lebih dari 13.000 kali. Dikomentari 9.600. Itulah penguasa hari ini. Bukan yang punya senjata nih. Kamu bawa celurit ketahuan polisi, kena undang-undang darurat, masuk penjara. Kamu punya pistol apalagi. Tapi kalau kemudian kamu eksis di dunia hari ini, yang siapapun di antara kita mampu untuk eksis. Mampu untuk dikenal orang. Sehingga kemudian yang memotivasi kamu seharusnya apa? Harusnya yang memotivasi kita itu prestasi. Kalau toh kemudian menjadi viral, virallah karena prestasi, bukan karena sensasi. Kan gak asik gitu loh. Umumnya masuk berita di TikTok, siswa Mandua Kulon Progo yang perutnya paling besar melakukan tindak pidana pemerkosaan umpamanya. Tapi kan keren umpamanya. Mandua Kulon Progo siswanya berprestasi. Wah, akhirnya mendapatkan kesempatan dipanggil istana.
bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Saya dulu nggak ngimpi nak bisa ceramah di hadapan presiden, bahkan sering kali, nggak cuma sekali dua kali. Tapi ternyata mimpi itu nyata. Mimpi itu wujud dan kita bisa. Saya juga produk madrasah aliyah, bahkan swasta nggak negeri. Yang mungkin mohon maaf, sistem pendidikan di zaman saya dulu tidak sehebat hari ini. Tapi faktanya apa? Yang saya berangkat dari desa, bahkan mohon maaf masuk ke kampung saya itu dulu belum ada listrik Mas Alid. Kita ngaji pakai sentir. Kalau tidur kita temannya ublik sentir. Kalau bangun hidungnya hitam semua sudah gitu. Tapi faktanya kemudian apa? Idza sadaqal asmu wa tuhassabil. Ketika ada kemauan pasti ada jalan. Maka saya sering bilang, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Artinya apa? Anak-anak hari ini semuanya harus punya impian ke depan. Harus punya mimpi-mimpi besar. Yang bahkan dulu saya dihina, dibully, dicaci, dimaki. Ketika saya mempunyai impian besar, bagaimana kemudian lokalisasi dan klub malam di seluruh Indonesia ini harus mau dan bisa pengajian. Orang dulu mengatakan mission impossible. Yang bagi sebagian orang ini mission impossible. Tapi kemudian saya meyakini apa? Ini mampu, ini bisa. Kan saya sering bilang, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis dan pesimis itu kan bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saya belajar dari orang berpuasa. Kalau orang berpuasa itu bisa bersabar karena yakin adzan maghrib pasti datang. Kenapa kita hari ini gak bisa bersabar dengan masalah yang kita hadapi? Saya dulu gak pernah kepikiran bahwa kajian saya di lokalisasi selama 18 tahun kemudian menghantarkan saya menjadi viral. Gak ada sama sekali. Konsep saya waktu itu cuma satu Mas Alif. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang yang kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah itu siapa? Orang yang dianggap pantas. Maka tugas kamu sekarang di sekolah ini apa? Menjadi pribadi yang pantas untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Saya kasih contoh misalnya, Daud alaihissalam. Ketika Raja Tolut mau perang dengan Raja Jalut, Nabi Daud itu gak masuk hitungan. Karena dia masih dianggap remaja di bawah umur. Ketika Raja Tolut mencari pasukan untuk perang ke kampung-kampung, Nabi Daud muda ini hanya seorang tukang ngarit. Yang diajak perang awalnya siapa? Kakaknya Nabi Daud. Dia ngarit. Ternyata apa? Panglima perangnya Tolut melihat Daud ini sosok yang unik. Anak kecil, ngarit tapi punya potensi. Akhirnya apa yang terjadi Mas Alid? Daud muda ini diajak perang. Berangkatlah Raja Tolut beserta pasukannya termasuk Daud menuju peperangan melawan Raja Jalut. Perang. Ceritanya. Perang bro, perang. Kemudian apa? Apakah orang yang mau menjadi pemenang itu gak ada ujian? Kamu salah. Ujiannya apa? Raja Tolut dan Daud serta pasukan yang lain diuji dengan kelaparan dan kehausan. Kehabisan bekal untuk perang. Kemudian apa? Allah mengatakan nanti kamu akan melewati sebuah sungai. Barang siapa ketemu sungai itu, dia makan dan minum secukupnya, dia akan selamat. Tapi kalau dia berlebih-lebihan, dia tidak akan bisa melawan Jalut. Illa man ikhtarofa hurfatam biadih, kecuali mereka yang hanya mengambil sedikit saja. Dari pasukannya itu Mas Alid, yang tersisa hanya 25% dari pasukan Raja Tolut. Yang lain semuanya lemas, kepayahan. Kenapa? Terlalu banyak minum. Gak ada orang berjuang itu gak diganggu. Gak ada orang berjuang itu gak ada ujian. Makanya kamu untuk mendapatkan seorang wanita yang kamu idamkan,
Bisa jadi kamu diuji nak. Maka kamu ingat, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu. Tapi kamu juga nggak boleh kecewa kalau dia bukan takdirmu. Iya. Santai aja bro. Ujiannya kelaparan, kemiskinan. Diingatkan, ini nggak akan selamat kecuali manik tarofam hurfatam biyadi, illa manik tarofa hurfatam biyadi. Perang. Mereka kemudian berdoa, Rabbana afrigh alaina sobron. Apa yang terjadi? Pasukan Tolut yang nggak seberapa, tapi mempunyai keyakinan dan optimisme yang tinggi, akhirnya bisa mengalahkan pasukan Jalut yang lebih banyak. Dalilnya apa? Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Seberapa banyak cerita yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Orang kecil bisa mengalahkan yang besar. Orang biasa mengalahkan orang yang istimewa. Saya dulu nggak pernah mikir kalau saya bisa menaklukkan preman yang paling besar di Jogja. Bapaknya beliau ini dulu temennya salah satunya, Pak Marwoto. Salah satu teman preman yang saya taklukkan. Namanya siapa? Gunardi Agus Joko Lupito. Yang terkenal di Jogja dengan nama Gunjek. Usia saya 19 tahun. Beliau preman paling besar. Kanan kiri pistol. Anak buahnya banyak. Saya datang sendiri. Selesai. Preman terbesar di Jakarta. Namanya Hercules. Yang saya kemarin posting di Instagram, di TikTok. Jam 3 malam kamar saya hotel didodok. Setelah saya pengajian sama presiden itu. Dia jauh-jauh datang dari Bandung. Bah, saya kangen sama Abah. Ini punya pasukan 1 juta orang. Kita taklukkan dengan bahasa yang baik. Dulu sebelum kenal sama Hercules, Mas Halid, saya di Jakarta ngaji di lokalisasi di klub malam, dikeroyok preman 20. Saya juga gak mundur. Bukan karena saya hebat, enggak usah tepuk tangan. Lah pripun? Kenapa saya dikeroyok preman 20 saya gak mundur? Belakang saya sumur mas. Gitu. Hak kira ya. Nyemplung mau darah gue. Masuk mati ini malah kecemplung sumur lah rapi. Gitu. Ini artinya apa? Jangan kondisi kita yang kita anggap kecil, pikiran kita kecil. Badan kita boleh kecil, tapi otak kita harus besar. Kita boleh tinggal di Kulon Progo. Yang mungkin orang bilang, kabupaten paling desa sak Yogyakarta. Jangan salah. Ini kalau saya ngomong Kulon Progo mas, saya itu belajar sabar. Oh bisa Gus? Kan saya ditanya, Gus sabar niku enten watesnya napa mboten? Ora ono. Sing diwates mung Kulon Progo. Badan kita boleh nak tinggal di desa. Tapi otak kita ini harus mendunia. Makanya kemudian apa? Saya nggak sepakat kalau orang itu eksis dengan menampakkan kebrutalannya, kenakalannya. Apa fungsinya itu? Saya belum ngomong hadis loh ini. Kita ngomong logika saja. Hebatnya di mana itu? Kalau kemudian dikatakan inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiyah hayataha. Kita malu nak. Yogyakarta yang dianggap berhati nyaman, Kulon Progo. Apa slogan itu? Binangun, Sleman Sembada, Gunung Kidul Handayani. Yogyakarta berarti nyaman, tapi yang terdengar di luar kelitih. Sampai bapaknya teman saya kemarin dibacok garisnya ini bu, patah. Ini ujian betul bagi teman-teman kita kepolisian. Belum lagi isu-isu yang lain. Nah, siapa yang bisa merubah kita? Sekarang beginilah. Kurikulum Man 2 Kulon Progo di bawah Bu Hartini ini saya yakin bagus. Pendidikan di sekolah bagus. Pendidikan di rumah orang tua bagus. Tapi kenapa kok masih ada perilaku-perilaku seperti itu? Karena rata-rata salah pergaulan Mas Halid. Makanya kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam mencari sahabat. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak membuat kamu dekat dengan Allah.
Kok ada teman yang tidak seperti itu kamu tinggalkan. Tapi sekarang kan memang mencari teman yang baik itu susah Mas Alid. Makanya itulah bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika Mas. Kalau anjing di Amerika, anjing seperti teman. Di Amerika. Kalau di Indonesia, teman seperti. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Kalau kamu senang semuanya ngaku teman. Siapa itu pacar? 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Kalau sudah punya pacar semuanya dilupakan. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Kalau kamu punya teman ngajak kepada kemaksiatan, apalagi berpotensi kriminal, tinggalkan. Kan kadang-kadang nggak begitu Mas. Kadang-kadang aku wah ini solidaritas, solider matamu gitu loh. Baca uang kok solider gitu loh. Nah, sekali lagi, yuk Man 2 Kulon Progo ini viral dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Kita aja Mas Alid, supaya bisa tanya jawabnya agak panjang. Oke. Berapa orang dulu Gus? Cewek 2, cowok 2 boleh. Oke, cowok 2, cewek 2 yang punya pertanyaan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Mohon maaf Gus, perkenalkan saya Alvin Prima Disaputra dari panggilannya Alvin. Dari kelas 12 MIPA 1. Bagaimana caranya agar kita sebagai generasi penerus bangsa kedepannya bisa menjadi seorang generasi yang lebih baik lagi dalam perkembangan zaman. Oh, perkembangan Dalam zaman. perkembangan zaman. Kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Kumismu jijik. Sebelum tak kasih 300.000, tak kasih saya ketahui ngerok kumis ya. Ngerok kumis. Jadi begini, Mas Hartini. Kok Hartini sama jenengnya? Alvin kok Mas Harti. Apa itu Bu Hartini? Yang pertama soal menjadi pribadi yang toleran. Mas Alvin begini ya. Kanjeng Nabi itu tidak hanya toleran kepada orang yang berbeda. Tapi dengan orang berdosa saja dia toleran. Dengan segala konsekuensinya. Contoh umpamanya, dulu sahabat Nabi itu ada yang paling lucu Mas. Namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabatnya Kanjeng Nabi yang paling lucu. Lucunya minta ampun. Dia itu sukanya Mas Alid, mabuk. Dan mabuknya itu di hadapan Kanjeng Nabi. Tapi setelah mabuk ya dihukum. Tapi mabuk lagi. Sampai kemudian perilaku Nuaiman itu memancing kemarahan sahabat yang lain. Kamu itu nggak pantas dekat dengan Nabi. Kamu itu orang jelek, pekerjaannya minum. Tapi apa pembelaan Nabi kepada Nuaiman? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasul. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Nuaiman itu walaupun nakal, hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Sehingga dalil inilah kemudian yang saya pakai, kenapa saya datang kepada anak-anak dunia malam, anak-anak pemabuk, anak-anak lokalisasi, mbak-mbak purel. Karena saya baca hadisnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan mereka jangan sampai kemaksiatan yang dilakukan membuat mereka kehilangan Tuhan. Maka waktu itu saya punya quote, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Nah, itu dalam masalah orang bermaksiat umpamanya. Saya membuat toleransi di situ. Caranya bagaimana? Saya datang kepada mereka untuk membuat pengajian. Bagaimana orang yang berbeda? Mas Alvin, saya itu lahir dari segala perbedaan. Saya dulu dari Lampung ke Jogja di masjid. Saya orang NU, tempat tinggal di masjidnya Muhammadiyah.
James Bond, jaga masjid dan kebon. Saya kemudian bikin pesantren. Tanah yang saya beli tanahnya pendeta. Kampung saya 60% Katolik. Ulang tahun pondok kemarin saya membuat konser kebangsaan. Saya sama Denny Caknan, murid saya itu yang parkir muda-mudi Katolik. Kamu tahu parkirnya dapat berapa? 150 juta. Muda-mudi Katolik. Yang bantu masak istri saya, kalau pengajian malam Ahad Pahing di pondok itu teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik. Karena saya punya prinsip sederhana. Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang lain, maka jangan pernah menghina agama orang lain. Kamu jangan ganggu teman kamu Katolik, Kristen untuk masuk gereja. Kamu dorong mereka untuk berangkat ke gereja, malah jangan dilarang. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen yang baik. Maka kalau kemudian hari ini kita mau dihormati oleh orang lain, caranya gampang, hormatilah orang lain. Kok saya ki ono kiai tangannya disengkemi diambung ki santri sak piturute. Itu karena dulu ketika dia nyantri, dia memberikan penghormatan yang sama kepada guru-gurunya. Kabeh kuwi ngunduh woing pakarti. Makanya kemudian Nabi Muhammad mengingatkan, janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Sehingga kemudian para sahabat bertanya, emangnya ada wahai Nabi seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa itu? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Kalau kamu tidak pengen bapakmu dihina, ya jangan menghina bapaknya orang lain, cowok. Ya kan? Kalau kamu tidak pengen agamamu dihina oleh orang lain, jangan menghina agamanya orang lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Itu toleransi. Ayo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mustika dari kelas 12 MIPA Mustika? 1. Iya, Panggilannya Mus. Tika. Oh, Tika. Apa, Mus? Bagaimana tips utamanya bagi siswa atau remaja untuk memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan dan kualitas dirinya melihat bermacam maraknya kenakalan remaja yang semakin meluas? Oke, ini bagus banget ini. Coba kita lihat. Sahabat-sahabatnya Nabi itu usia muda udah berprestasi loh. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Sampai dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abu abuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Kenapa? Karena dia berprestasi, karena dia banyak ilmu. Kalau kamu sekarang anak usia remaja sekarang seperti ini, ya sudah, prestasi dengan belajarmu. Manut karo guru itu udah prestasi bagi saya. Kamu masuk sekolah dengan disiplin, tidak terlambat, itu sudah prestasi. Kamu bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-citamu sebagai pegawai pajak, itu harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, itu prestasi. Nah, maka sibuk untuk memperbaiki diri. Jangan sibuk untuk menilai orang lain. Lah kita itu gara-gara punya medsos itu mohon maaf kok. Kita lebih gampang menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Dan lebih celakanya lagi apa? Banyak orang kemudian hancur itu gara-gara apa masalah? Gara-gara pikirannya sendiri. Jadi overthinking lah ya. Kamu tahu overthinking? Apa itu? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Overthinking kok tidak percaya diri itu loh. Kalau tidak percaya diri bro itu insecure. Underestimate. Bahasa Inggris kamu nilainya berapa? Oh mesti elek kita ini. Bahasa Inggrisnya gampang. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oklok. Nah gampang. Kucing bahasa Inggrisnya Cat. cat. Kucing sikile papat cat bien. Ini dengarkan. Kalian tahu overthinking tak? Overthinking. Dengarkan quote-nya Gus Miftah hari ini. Kalimatnya Gus Miftah hari ini. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi terkecuali karatnya sendiri.
Begitu juga dengan manusia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali dengan pikirannya sendiri. Kamu harus yakin. Dok, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di samping perahu kamu itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Bayangkan kamu naik perahu, perahunya bocor, di tengah sungai, banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Pakai mic. Pakai mic. Mungkin ditutup yang bagian bocornya. Oh, setelah diuntal boyo. Bayangkan kamu naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai, banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya sederhana, Dok. Berhenti membayangkan. Loh, saya bilang apa? Bayangkan. Orang hari ini kadang-kadang apa? Overthinking gitu loh. Dengan bayangan-bayangan masa depan yang belum pasti, betul nggak? Hilangkan. Bayangan itu ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mendingkan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Itu yang saya bilang, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang besar, bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Harus pede. Maka saya minta ini anak buahnya Bu Hartiningsih ini, percaya diri menatap masa depan. Kalau kemudian dikatakan oleh Imam Malik Al-Andalusi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, Dok. Mu'rab sama. Izin bertanya, Pak. Dalam menuntut ilmu itu kan banyak rintangannya. Nah, Kak, dalam menuntut ilmu. Ilmu salahnya apa kok kamu tuntut? banyak, Pak. Oh, banyak. Kesalahan ilmu banyak ternyata. Ya terus. Nah, kita kan harus istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, bagaimana caranya agar tetap sabar dan istiqomah dalam menuntut ilmu? Oh, istiqomah. Oke. Kamu tahu kenapa istiqomah itu berat? Karena kalau ringan namanya istirahat. Cuaks. Kiai dicuak. Deni. Pagop iki apik. Wis pahalamu kahi. Membuat pertama Bu Hartiningsih. Paling besok semua pelajaran kamu diremedi. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu, Mas Arju, itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Makanya amal itu diterima oleh Allah itu bukan karena banyaknya atau sedikitnya, tapi summastaqomu, yang dilakukan secara istiqomah. Makanya dulu kita ada peribahasa apa? Dikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Berarti apa? Yang kita tuju itu bukan bukitnya sebenarnya, tapi prosesnya. Lah, supaya kamu bisa konsisten, bisa istiqomah, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Tuhan itu mewajibkan kita untuk berproses, bukan mewajibkan kita berhasil. Makanya kalau ada orang sukses, oh kok ono Pak Kapolsek, ono Pak Danramil, ono Bu Kepala Sekolah, mereka kamu anggap sukses. Yang kamu pelajari itu bukan kesuksesannya, tapi yang kamu lihat adalah prosesnya. Ingat Arju, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Cuaks. Gitu aja ya, ayo Mbak terakhir. Rencana ya Pak Yai, tips atau cara agar terhindar dari maksiat, akan tetapi senantiasa menjadi orang yang bermanfaat. Oh, kamu sering diajak maksiat sama Arju? Ada hadis bunyinya begini, kamu jadi ini saja kamu sudah menjauhi maksiat dan kamu pasti bermanfaat.
Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tadrud anhu ju'an. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Manusia yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Maka apapun kamu besok, jadi apapun kamu besok harus banyak manfaatnya. Guru manfaat dengan ilmunya. Kamu besok konten kreator, manfaat dengan kreasinya yang bagus. Jangan bikin kreasi bokep, malah kebaya merah. Wah. Makanya ingat, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Berharga. Kemudian apa? Amal yang paling disukai oleh Allah itu apa, Nduk? Ketika seseorang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain, sehingga orang lain itu lepas dari segala kesedihan. Atau bisa membayarkan hutangnya orang lain, atau bisa memberikan makan bagi orang yang kelaparan. Itu manusia yang paling dicintai oleh Allah. Lah, kenapa kamu harus menghindari maksiat? Karena untuk menjadi orang yang bermanfaat ini harus menjadi orang yang berilmu. Dan ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Makanya Imam Syafi'i pernah sambat kepada gurunya namanya Kiai Waqi. Sakautu waqi insu akhifdi. Saya sambat kepada guru saya Kiai Waqi, Pak Kiai, kenapa saya sulit menghafal? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa'akhbaroni bi'anal ilma nurun. Beliau memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya jangan pacaran. Kalau kamu naksir sama si Sakinah, kamu doa saja. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Ngono. Kira-kira begitu deh ya. Jadi orang yang bermanfaat. Yuk masing-masing 300.000. Kasih kaos Mas Khalid. Sudah maghrib ini kayaknya. Ayo kita foto dulu terus kita akhiri. Ya makasih sana.